Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-427. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedatangan Agung Sedayu di rumah pamannya benar-benar mengejutkan. Seisi rumah menyambutnya dengan wajah-wajah yang cerah, seperti mereka menyambut anak sendiri. Bagi Widura dan keluarganya, Agung Sedayu memang seperti anak sendiri. Apalagi kini, Agung Sedayu bukan lagi anak cengeng seperti ketika ia datang ke Sangkal Putung untuk yang pertama kali. "Kau benar-benar seorang anak muda yang gagah, Sedayu," berkata Widura sambil mengguncang-guncangkan lengan Agung Sedayu. "Tubuhmu kuat dan lihat. Kau pasti telah tumbuh menjadi seorang yang benar-benar dewasa." Agung Sedayu tidak menyahut. "Marilah, duduklah." Agung Sedayu pun kemudian dibawa oleh pamannya ke Pringgitan. Hampir seisi rumah ikut pula menyambutnya. Anak-anak Widura pun untuk beberapa lamanya ikut pula duduk di sebelah menyebelah Agung Sedayu. "Kau sama sekali lain dari kau yang dahulu, Sedayu," berkata Widura. Lalu katanya, "Kau berkembang cepat sekali. Rasa-rasanya baru kemarin kau datang di Sangkal Putung dengan wajah pucat dan gemetar." Agung Sedayu menundukkan kepalanya. "Salah paham yang timbul pada anak-anak muda Sangkal Putung waktu itu hampir saja membawa kesulitan yang dalam bagimu." Agung Sedayu tersenyum, dipandanginya wajah pamannya sejenak, lalu katanya, "Memang lucu sekali, Paman. Kau mereka anggap sebagai seorang pahlawan. Tidak ada seorang pun yang berani melintasi jalan Sangkal Putung seorang diri seperti yang kau lakukan. Aku pun tidak. Dan barangkali kau yang sudah berkembang sekarang ini tidak akan mencoba melakukannya lagi seandainya kau menghadapi saat yang sama." Agung Sedayu tertawa, tetapi ia menjawab, "Tetapi Kakang Untara akan melakukannya saat itu. Padahal Kakang Untara pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi ia seorang senopati. Jarak itu akan ditempuh tanpa pengawalan sama sekali." Widura menarik nafas dalam-dalam. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Katanya kemudian, "Untara adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ia memang agak lain dari anak-anak muda pada umumnya. Selain ilmunya yang cukup, dan ternyata ia mampu mengalahkan Tohpati, juga ia memiliki keberanian yang luar biasa. Saat itu ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan pasukan Pajang yang ada di Sangkal Putung. Sehingga meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi jalan yang paling baik ditempuh adalah menghubungi aku di Sangkal Putung. Ia tidak sempat memanggil pengawal-pengawalnya, karena waktunya tinggal semalam. Namun ternyata bahwa kaulah yang berhasil menyampaikannya berita itu kepadaku, tepat pada waktunya. Kalau kau terlambat, maka aku kira jalan peperangan di daerah selatan itu akan menjadi berbeda." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba saja terasa bulu-bulunya meremang.
peperangan di Sangkal Putung memang menumbuhkan kenangan yang khusus di dalam dirinya. Ngeri, lucu, dan mendebarkan. Terlebih-lebih dari itu, ia telah tersangkut pula pada seorang gadis Sangkal Putung yang bernama Sekar Mirah. Tiba-tiba saja dadanya menjadi berdebar-debar seperti kakaknya, maka persoalan itu pasti akan ditangani oleh pamannya. Ia tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Sudah tentu semuanya akan terserah kepada Widura dan Untara. Tetapi Agung Sedayu masih belum dapat mengatakannya. Meskipun demikian, ia dapat juga bertanya tentang hari-hari perkawinan Untara yang akan diselenggarakan bulan depan. Widura tertawa. Jawabnya, memang sudah waktunya bagi Untara. Umurnya sudah lebih dari cukup. Jabatannya baik dan agar ia tidak terlalu kaku. Ia memerlukan seorang istri yang sabar dan mengerti akan tugasnya sebagai seorang prajurit. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bakal istrinya adalah seorang gadis yang baik. Memang agak berbeda dengan Sekar Mirah yang lincah dan gembira. Istri Untara adalah seorang gadis pendiam. Namun mudah-mudahan gadis itu akan dapat memberikan arti bagi hidup Untara yang kering dan agak kaku. Ia seakan-akan menenggelamkan diri dalam kebekuan ketentuan seorang prajurit, sehingga dirinya sebagai seseorang di antara kehidupan yang luas agak menjadi janggal karenanya. Agung Sedayu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau Untara sudah kawin, maka jalan bagimu akan menjadi terbuka semakin lebar. Tidak ada lagi keseganan apapun. Apabila pada suatu saat kau harus menginjakkan kakimu ke jenjang perkawinan. Tetapi aku masih seorang petualang, Paman. Aku belum mempunyai pegangan untuk hidup kelak. Berbeda dengan Kakang Untara. Apakah yang harus menjadi pegangan? Maksudmu kau belum memegang sesuatu jabatan apapun? Ya, Paman. Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau adalah calon prajurit yang baik, Sedayu. Kau akan dapat menjadi seorang prajurit yang tidak usah mulai dari bawah sekali. Kalau kau mau, kau akan dapat kesempatan. Bukan karena kau adik Untara, tetapi karena kau memiliki kemampuan. Kau dapat menempuh pendadaran untuk langsung menjadi seorang lurah prajurit. Meskipun mula-mula kau akan memimpin suatu kelompok kecil, namun dalam waktu singkat, kau akan menanjak. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Katanya, itulah yang merisaukan hatiku, Paman. Kenapa? Kakang Untara memang ingin aku menjadi seorang prajurit. Agaknya Paman juga menginginkan aku menjadi seorang prajurit. Widura tidak segera menyahut. Tetapi sayang, Paman, untuk saat ini aku masih belum ingin memasuki bidang keprajuritan. Widura menjadi heran mendengar jawaban itu, sehingga sambil mengerutkan dahinya ia bertanya, kenapa, Sedayu? Apakah kau sama sekali tidak membayangkan pengabdian lewat tugas seorang prajurit? Tentu juga, terbayang pengabdian yang dapat aku berikan kepada negeri ini, Paman. Tetapi tidak dalam saat yang singkat. Dan bukankah aku masih mempunyai kesempatan untuk mengabdi lewat banyak saluran? Widura mengangguk-angguk. Jawabnya, ya, kau dapat memilih bidang pengabdianmu sendiri. Tetapi apakah keberatanmu untuk menjadi seorang prajurit? Di dalam masa-masa yang buram ini, tenagamu sangat diperlukan oleh Pajang. Agung Sedayu tidak dapat segera menjawab, tetapi hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata pamannya juga menginginkannya menjadi seorang prajurit.
Namun tiba-tiba, tanpa disadarinya sendiri, tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya, "Kenapa Paman mengundurkan diri dari keprajuritan?" Widura terkejut mendengar pertanyaan itu, namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, "Aku sudah terlalu tua. Aku melihat seorang perwira yang lebih tua dari Paman. Tetapi sudah tentu, waktu pengabdianku lebih panjang daripadanya. Mungkin ia memasuki lapangan keprajuritan setelah ia berumur jauh lebih tua dari saat-saat aku memasuki tugas itu." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang jawaban itu mungkin sekali terjadi. Namun Agung Sedayu masih bertanya, "Tetapi Paman, bukankah saat-saat ini Pajang memerlukan prajurit yang cukup berpengalaman? Seperti kata Paman sendiri, suasananya kini sedang buram. Bukankah begitu Paman?" Widura pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Jawabnya, "Ya, mungkin tenaga Paman memang masih dibutuhkan." Widura tidak melanjutkannya, namun terasa sesuatu agaknya tersangkut di hatinya. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia menunggu pamannya mengatakan sesuatu. Tetapi Widura justru hanya menarik nafasnya dalam-dalam. Tetapi ia tidak meneruskan kata-katanya. Karena itu, maka sejenak mereka terdiam. Seakan-akan mereka kehabisan bahan untuk berbicara. Namun untuk mengatasi kebeguan itu, tiba-tiba saja Widura berkata, "Agung Sedayu, tunggulah sejenak. Aku harus menangkap seekor ayam yang paling besar untuk menjamumu hari ini. Kau akan makan di sini siang ini." Tetapi Agung Sedayu berkata cepat-cepat, "Paman, Kakang Untara berpesan kepadaku agar aku segera kembali. Kakang Untara menunggu aku makan siang ini bersama para perwira yang tinggal di rumah kami." "Benar begitu?" "Benar Paman. Aku mengucapkan terima kasih atas sambutan Paman. Tetapi maaf, aku tidak akan membuat Kakang Untara kecewa." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Kamilah yang kecewa. Kalau begitu, nanti malam kau harus makan di sini." Agung Sedayu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak dapat menyimpannya lebih lama lagi, sehingga ia pun menjawab, "Nanti sore, aku harus kembali ke Sangkal Putung." "Hei, kembali ke Sangkal Putung? Bukankah kau anak Jati Anom?" "Ya Paman, tetapi aku sudah berjanji kepada Ki Demang dan kepada Adi Swandaru bahwa nanti sebelum senja aku harus sudah berada di Sangkal Putung." "Ah, tentu mereka minta kau kembali. Seandainya itu tidak bersungguh-sungguh, maka mereka pasti akan sekedar mengatakannya untuk memenuhi adat pergaulan. Tentu mereka tidak akan mengatakan kepadamu agar kau tidak usah kembali saja." "Bukan Paman, bukan karena itu. Anak-anak muda Sangkal Putung nanti senja akan berkumpul menyambut kedatangan kami. Aku dan Swandaru. Mereka menganggap aku sebagai keluarga mereka karena aku pernah tinggal di Sangkal Putung untuk beberapa lama." "Ya, mungkin begitu. Mungkin kau masih tetap mereka anggap sebagai pahlawan. Tanpa kau, Sangkal Putung mungkin tidak akan mengalami masa-masa sebaik sekarang. Tetapi keakraban, kekeluargaanlah yang agaknya mendorong mereka menyambut kedatanganku." Widura mengangguk-anggukkan kepalanya pula, namun ia berdesis, "Sejak kanak-kanak, kau berada di Jati Anom dan Banyu Asri. Tetapi tidak seorang pun yang menyambut kedatanganmu seperti anak-anak muda Sangkal Putung. Aku tidak tahu kenapa kau lebih dekat dengan Sangkal Putung dari Jati Anom dan Banyu Asri.
Mungkin karena kau berada di Sangkal Putung dalam keadaan yang gawat, sehingga anak-anak mudanya merasa senasib dengan kau. Atau karena kau seorang pahlawan. Tetapi demikianlah agaknya. Tiba-tiba saja terkilas di angan-angan Agung Sedayu sikap anak-anak muda Sangkal Putung yang sesungguhnya. Sebenarnya mereka pun sama sekali tidak ingin menyambut kedatangan Agung Sedayu. Tetapi yang telah menggerakkan anak-anak muda Sangkal Putung sebenarnya adalah kedatangan Suwandaru. Putra Demang Sangkal Putung itu pun pasti tidak akan berbuat apa-apa. Seperti juga anak-anak Jati Anom dan Banyu Asri, mereka hanya akan menyambutnya sebagai kawan yang sudah lama tidak bertemu di sepanjang jalan atau di simpang-simpang tiga apabila berpapasan. Tiba-tiba saja kepala Agung Sedayu justru tertunduk. Ia merasa bahwa seolah-olah ia justru terlepas dari akarnya. Ia bukan lagi anak Jati Anom, tetapi juga bukan anak Sangkal Putung. Jadi, berkata Widura kemudian, kau akan kembali ke Sangkal Putung hari ini? Begitu saja terlontar jawabnya. Ya, Paman. Dan kau sudah mengatakan kepada Untara? Agung Sedayu menggeleng. Belum, Paman. Aku belum dapat mengatakannya. Kalau begitu, Untara pasti menyangka bahwa kau kini telah kembali, pulang ke rumah sendiri. Mungkin Kakang Untara berpendapat demikian, Paman. Dan itulah yang membuat aku bingung. Bagaimana aku kembali ke Sangkal Putung hari ini? Besok atau lusa aku akan kembali lagi kemari. Tiba-tiba saja Widura tersenyum. Katanya, tetapi aku tidak dapat menahanmu. Juga sebaiknya Untara tidak. Aku kira bukan sambutan anak-anak muda Sangkal Putung itulah yang penting bagimu. Wajah Agung Sedayu menjadi merah sekilas. Sambil menundukkan kepalanya, ia berdesis. Mungkin juga begitu, Paman. Aku dapat mengerti Sedayu, tetapi barangkali berbeda dengan kakakmu. Ia merasa lebih berhak berbuat atasmu, karena kebiasaannya sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Mungkin ia akan melarang kau pergi ke Sangkal Putung hari ini. Tetapi aku sudah berjanji untuk kembali. Tentu tidak akan ada akibat apa-apa seandainya kau menundanya sampai besok. Asal kau benar-benar kembali, kau tidak akan secepat itu kehilangan. Tetapi Agung Sedayu menjadi semakin tunduk. Tentu orang-orang Sangkal Putung mengetahui bahwa kau kembali ke kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara. Tentu kau tidak akan dapat secepat itu kembali. Agung Sedayu tiba-tiba menjadi berdebar-debar. Yang terbayang kemudian justru wajah Sekar Merah yang memberengut, wajah Suwandaru yang kecewa, dan anak-anak muda Sangkal Putung yang berkelakar sambil mengunyah daging kambing. Mungkin anak-anak Sangkal Putung itu tidak menghiraukan kehadiranku. Tetapi bagaimana dengan Sekar Merah dan Suwandaru? Persoalan itulah yang kemudian selalu mengganggunya, sehingga untuk sesaat ia merenung. Tetapi Widura justru tertawa melihat wajah Agung Sedayu yang menegang serta keningnya yang berkerut. Katanya, jangan risau, kalau kau berkata berterus terang, maka Untara akan mengerti. Aku mengharap Untara sekarang sudah lain. Ia sekarang mulai mengenal seorang gadis dan mulai mempelajari watak-wataknya. Agung Sedayu memandang wajah pamannya sejenak, namun kemudian ia pun tersenyum. Mudah-mudahan Kakang Untara mengerti, desisnya. Lalu katanya, memang aku melihat perbedaan sikap Kakang Untara sekarang. Aku menyangka
bahwa Kakang Untara akan menyambutku dengan sikap yang dingin dan bahkan marah karena aku terlampau lama pergi. Apalagi aku kembali ke Sangkal Putung lebih dahulu. Tetapi ternyata Kakang Untara tidak berbuat demikian. Ia menerima aku dengan ramah, meskipun ia tahu bahwa aku baru saja bertengkar dengan prajuritnya. Hei, Widuralah yang terkejut. Kau sudah mulai bertengkar? Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Ya Paman, aku terpaksa bertengkar. Kenapa? Agung Sedayu pun segera menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi kepada pamannya, bahwa ia tidak dapat mengelak sama sekali pertengkaran yang telah dipaksakan kepadanya itu. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, itu memang membuat setiap perwira Pajang menjadi prihatin. Tetapi ada juga baiknya mereka bertemu dengan kau. Ya Paman, Kakang Untara juga berkata demikian. Tetapi seorang perwira yang lain agaknya bersikap lain pula. Siapa? Ronojoyo, jawab Agung Sedayu itu. Mungkin ia tidak senang karena kedatanganku ditandai dengan pertengkaran dengan prajurit yang kebetulan adalah bawahannya. Tetapi mungkin juga karena aku datang dari Mataram, seperti yang dikatakan Kakang Untara. Ronojoyo, Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang mempunyai sikap yang aneh. Ia merasa dirinya terlampau penting di dalam pasukan Untara. Dan anak itu sangat membenci perkembangan Mataram yang dipimpin oleh Raden Sutowijoyo. Aku semula menyangka bahwa Kakang Untara pun akan bersikap demikian. Tetapi ternyata tidak. Bahkan Kakang Untara telah mencela sikap Ronojoyo itu langsung di hadapan para perwira yang lain. Sikapnya memang tercela. Tiba-tiba saja Widura berkata, tetapi ia pun kemudian menelan ludahnya, seakan-akan ingin menelan kata-katanya itu kembali. Kenapa Paman? Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah bukan prajurit lagi. Aku tidak akan dapat membuat penilaian apapun atas mereka. Bukan penilaian Paman, tetapi aku hanya sekedar ingin mendapat gambaran tentang sikap para perwira itu, agar aku dapat mencoba menyesuaikan diri. Widura memandang Agung Sedayu sejenak, dan tiba-tiba saja ia tersenyum. Kau dahulu pendiam Sedayu, sekarang kau pandai juga memancing persoalan. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Katanya, aku tidak berhasrat memancing persoalan Paman, tetapi aku benar-benar ingin mengetahui, terutama latar belakang dari sikap Ronojoyo. Sejenak Widura merenung, namun kemudian ia berkata, ada beberapa orang perwira yang tidak senang sekali melihat Mataram berkembang. Aku tidak tahu pasti apakah latar belakangnya. Bahkan mereka mulai mengarah pada suatu anggapan bahwa Mataram akan membuat dirinya kuat untuk bersaing dengan Pajang. Desis Agung Sedayu. Apakah pikiran itu benar? Widura memandang Agung Sedayu sejenak, lalu katanya, kaulah yang datang dari Mataram. Kau tentu dapat mengatakan apakah hal itu benar atau tidak benar. Kini Agung Sedayulah yang menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia berkata, aku tidak terlampau lama di Mataram Paman, dan aku tidak mendapat kesempatan banyak. Apa yang kau lihat di Mataram? Nanti kita sama-sama mengambil kesimpulan. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu diceritakannya hal-hal yang penting saja yang telah terjadi. Bahkan ia pun mengatakan pesan Raden Sutowijoyo
kepada Untara dan para perwira Pajang. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Pasti ada salah paham. Tetapi aku menyangka ada orang yang dengan sengaja meniup-niupkan kesalahpahaman itu. Beberapa perwira Pajang sendiri telah termakan oleh hembusan-hembusan cerita tentang persiapan Mataram." "Apa yang dapat dipersiapkan saat ini, Paman? Mataram baru sibuk menundukkan alam. Kalau Mataram membangun kekuatan, maka yang menjadi sasarannya adalah alam itu sendiri, hutan yang lebat dan daerah rawa-rawa." "Memang masuk akal, tetapi kau harus dapat menghubungkan peristiwa yang terjadi di Alas Mentauk itu sendiri dengan hal-hal yang terjadi di Istana Pajang. Usaha melawan pembukaan Alas Mentauk di Medan dan usaha-usaha untuk menentangnya di istana. Tidak mustahil bahwa ada hubungan di antara mereka. Yang aku tidak tahu, apakah sikap itu ditujukan kepada Mataram atau justru kepada Pajang." "Maksud Paman?" "Mereka yang menentang langsung agaknya sudah jelas bahwa mereka tidak menghendaki Ki Gede Pemanahan membuka hutan itu. Tetapi mereka yang dengan desas-desus mengadu domba antara Mataram dan Pajang masih perlu diketahui latar belakangnya. Apakah mereka menghendaki usaha membuka Mataram gagal seperti hantu-hantu yang kau katakan itu, atau justru menghendaki Pajang runtuh?" Agung Sedayu mendengarkan keterangan pamannya dengan seksama. Memang ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, baik di Alas Mentauk sendiri maupun di dalam Istana Pajang. Namun demikian Agung Sedayu bertanya, "Paman, kalau ada usaha untuk meruntuhkan Pajang oleh orang-orang dari lingkungan istana sendiri, apakah pamrihnya?" Widura mengerutkan keningnya. Sejenak dipandanginya Agung Sedayu yang dengan penuh minat mendengarkan keterangannya. Lalu katanya, "Pajang memang belum mantap benar sekarang ini. Dengan demikian, maka ada saja adipati-adipati yang tidak menginginkan Pajang menjadi kuat. Kalau Pajang runtuh, siapakah di antara para adipati yang kuat akan dapat menyatakan dirinya sebagai penguasa atas tanah ini? Tetapi bukankah dengan demikian akan berarti pertumpahan darah?" "Ya Sedayu, mungkin kau dan mungkin juga aku, meskipun aku bekas seorang prajurit, tidak menginginkan pertumpahan darah itu terjadi. Tetapi mungkin ada juga orang yang merasa berbahagia hidup di tengah-tengah pergolakan dan pertumpahan darah. Mungkin ada orang yang merasa berbesar hati, bahkan merupakan kebanggaan apabila mendapat kesempatan berdiri di atas bangkai-bangkai. Semakin tinggi timbunan bangkai di bawah kakinya, ia akan merasa semakin berbangga." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Pengetahuannya tentang kerajaan Pajang dan kekuasaan yang ada padanya sangat kecil. Bahkan yang pernah dilihatnya adalah hanya sejengkal kecil dari Pajang seluruhnya. Karena itu, dengan susah payah ia mencoba untuk membayangkan keterangan pamannya. Daerah pesisir dari barat menjelucur ke timur, daerah-daerah yang diperintah oleh adipati, dan tanah-tanah perdikan yang besar. Apabila ikatan dari sekumpulan pemerintahan itu lepas, maka negara ini akan menjadi porak-poranda. Tetapi tiba-tiba Widura berkata, "Jangan kau pikirkan kata-kataku. Mungkin aku adalah seorang pemimpin buruk yang paling baik di seluruh Pajang." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya memang seperti seseorang yang baru saja terbangun dari sebuah mimpi yang buruk yang dibuat oleh pamannya. Sehingga tanpa disadarinya, Agung Sedayu mengusap matanya dengan lengan bajunya. Sesaat mereka tidak berbicara, tetapi angan-angan merekalah yang hilir mudik
tidak menentu, menjelajahi daerah yang tidak dapat mereka kenal dengan baik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.